Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang devaluasi aset motivasi di balik keputusan-keputusan manajemen bukti dari perusahaan Selandia Baru. Kelompok 5 sendiri terdiri dari saya Sri Restu Rahayu, ada Pak Indra Satriadi, ada Aryadi, ada Novandi, dan ada Novriyadi. 1. Perkembangan literatur dan hipotesis sebelumnya. Studi sebelumnya cenderung berfokus hanya pada evaluasi ke atas, namun dalam praktiknya, besaran revaluasi dapat berupa inkremen atau dekremen. Oleh karena itu, revaluasi ke bawah juga harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan untuk memberi gambaran yang lebih lengkap tentang praktik revaluasi. 1.1 Kapasitas untuk menyerap penghapusan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih rendah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyerap penurunan nilai aset, dan oleh karena itu mereka cenderung mendevaluasi aset tetapnya. 1.2 Penurunan kinerja keuangan. Penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan dipahami sebagai sinyal terkait penurunan nilai aset. Jika kompensasi manajemen didasarkan pada pendapatan, dan jika pendapatan sebelum penurunan nilai kurang dari target, manajemen memiliki insentif untuk mengalihkan penghapusan masa depan ke periode saat ini. Perusahaan yang mengalami penurunan kinerja keuangan lebih cenderung mendevaluasi aset tetap mereka. 1.3 Perubahan manajemen. Diyakini bahwa semakin besar jumlah perubahan manajemen dalam suatu perusahaan pada suatu peninjauan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengalami revaluasi aset yang menurun pada tahun itu. Perusahaan dengan jumlah manajemen yang lebih besar cenderung mendevaluasi aset tetapnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, 2. Desain penelitian. 2.1 sampel, yaitu sampel asli terdiri dari 170 perusahaan yang terdaftar di New Zealand Stock Exchange untuk tahun buku 1999 sampai 2003. Sampel ini selanjutnya akan disempurnakan dengan jumlah kriteria eksklusi sebagai berikut. Pertama, studi revaluasi aset sebelumnya umumnya mengecualikan perusahaan dalam industri tertentu, seperti perbankan, keuangan, dan investasi. Kedua, perusahaan yang laporan tahunnya tidak tersedia di sumber data dikeluarkan dari sampel. Ketiga, perusahaan baru yang hanya memberikan laporan tahunan 1 tahun selama 5 tahun review juga dikeluarkan. Karena tidak ada perbandingan yang dapat dilakukan untuk perilaku revaluasi mereka di tahun-tahun lain. 2.2 Pengukuran variabel. Variabel dependen adalah keputusan manajemen untuk mendevaluasi aset tetap di tahun mana yang ditinjau. Dalam catatan laporan keuangan dengan jumlah bersih, revaluasi diakui dalam cadangan revaluasi aset dalam laporan pergerakan ekuitas. Variabel memiliki dua kemungkinan nilai dalam 1 tahun review. Jika perusahaan tidak menilai kembali aset, nilainya akan menjadi 0. Dan untuk perusahaan yang mengalami revaluasi ke bawah, nilainya akan menjadi 1. 2.3 Variabel independen. Variabel independen untuk penilaian ke bawah adalah kemampuan untuk mendevaluasi aset tetap, kinerja keuangan yang menurun, dan perubahan manajemen. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya 2.4 yaitu kapasitas untuk mendevaluasi. Proksi untuk kapasitas untuk mendevaluasi aset tetap diwakili oleh tingkat leverage perusahaan. Tingkat leverage diukur dengan rasio total kewajiban terhadap total aset berwujud sebelum dilakukan penyesuaian revaluasi. Rasio ini telah ditemukan sebagai salah satu rasio yang umum digunakan dalam kontrak hutang untuk membatasi kemampuan peminjaman sebuah perusahaan. 2.5
yaitu kinerja keuangan yang menurun. Penurunan kinerja keuangan ditangkap oleh perubahan dalam pengembalian total aset atau yang disebut ROA selama 2 tahun. Pengembalian diukur sebagai laba bersih sebelum bunga, pajak, dan item luar biasa lainnya. Karena item ini akan membiasakan penilaian kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dari rutinitas bisnis normal. 2.6, yaitu perubahan manajemen. Menurut Kotter et al. Pada tahun 1998, mengukur perubahan manajemen sebagai jumlah perubahan direktur kepala eksekutif dan direktur pelaksana dalam 1 tahun sampel yang diskalakan dari jumlah total direktur di Dewan. Istilah perubahan tidak dijelaskan dengan baik dalam penelitian mereka. Menurut Moore, pada tahun 1973, menyarankan bahwa perubahan manajemen harus dianggap telah terjadi jika telah ada perubahan yang melibatkan posisi manajemen puncak, atau manajemen menggambarkan diri mereka sebagai manajemen baru. Yang terakhir adalah konsep yang untuk tujuan agak ambigu, konsep yang untuk tujuan pengukuran. Oleh karena itu, dalam studi ini perubahan bersih atau MGMT diartikan sebagai jumlah direktur yang baru diangkat ke Dewan Direksi atau penunjukan CEO baru pada tahun review. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan 2.7 uji statistik. Baik metode ini univariat dan multivariat digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan di atas. Metode univariat mengevaluasi hubungan antara variabel penjelasan individu dan variabel dependen. Karena sebagian besar variabel tidak tradisional normal. Uji Mann-Whitney digunakan, tes Mann-Whitney digunakan untuk menguji perbedaan variabel penjelas antara dua kelompok non-revaluer dan revaluer yang berbeda. Regresi logistik digunakan untuk pengujian multivariasi. Regresi logistik tidak bergantung pada asumsi normalitas dan sangat berguna untuk situasi di mana variabel dependen adalah variabel dikotomis. Selanjutnya, 3 hasil univariat. Brown et al. 1992 mengemukakan bahwa presisi estimasi ditingkatkan dengan peningkatan ukuran sampel yang dikumpulkan. Dan karena pengamatan dikumpulkan dalam periode yang relatif singkat, 5 tahun untuk penelitian ini, masalah non-stasioner seharusnya tidak menjadi masalah serius untuk metode penyatuan. Anderson dan Zimmer menegaskan bahwa pilihan akuntansi bersifat independen sementara di setiap tahun. Dan oleh karena itu, metode penyatuan ini dapat diandalkan untuk penelitian tentang pilihan akuntansi. Tes Mann-Whitney juga dilakukan pada 1 tahun untuk memberikan perbandingan terhadap hasil penggabungan. Pengujian sampel tahun ke tahun juga memberikan hasil yang konsisten dengan pengumpulan. 3.2. Pengujian multivariat. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada dari 3 variabel devaluasi yang ditemukan signifikan. Hasil pengujian multivariasi konsisten dengan hasil pengujian univariat. Namun, perlu dicatat bahwa kekuatan penjelasan model agak rendah seperti ditunjukkan oleh Pseudo sebesar 0,6%. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan 4.1 kapasitas untuk mendevaluasi. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat devalued dan non-devalued dan devalued. Tes univariat menunjukkan bahwa devalued cenderung memiliki devalued yang sedikit lebih tinggi daripada non-devalued. Hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan alasan bahwa perusahaan dengan devalued tinggi mungkin mengalami penurunan kinerja dan karena itu nilai aset mereka dapat menurun. Francis tahun 1996 berpendapat bahwa pemegang hutang utama mungkin terlibat dalam proses tata kelola perusahaan dan mereka dapat memaksa perusahaan dengan leverage tinggi untuk menuliskan aset yang dinilai
terlalu tinggi, sehingga meninggalkan sedikit keleluasaan bagi manajemen untuk memindahkan revaluasi aset ke periode leverage yang lebih rendah. Next. 4.2, penurunan kinerja keuangan. Perubahan rata-rata ROE selama 2 tahun untuk devalur lebih rendah daripada non-revalur, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis bahwa devalur cenderung mengalami kinerja yang lebih rendah secara signifikan tidak didukung oleh hasil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang buruk mungkin bukan merupakan alasan yang cukup bagi perusahaan untuk melakukan devaluasi. 4.3. Perubahan manajemen. Perubahan dalam manajemen senior tidak ditemukan untuk mendorong keputusan untuk mendevaluasi aset dalam penelitian ini. Sekali lagi, ini mungkin karena kebijakan akuntansi perusahaan dan keteraturan revaluasi. Jika manajemen revalur dapat mengikuti interval waktu revaluasi ditentukan dalam kebijakan revaluasi ke perusahaan, maka manajer baru hanya bisa memiliki sedikit keluasan atas waktu revaluasi aset ke bawah. Next. Kesimpulan, studi ini menguji perilaku devaluasi aset tetap perusahaan-perusahaan di Selandia Baru selama tahun periode 1999 sampai 2003. Hipotesisnya adalah bahwa revaluasi downward dipengaruhi oleh kapasitas perusahaan dalam menyerap write-down, kinerja yang menurun, dan perubahan manajemen. Hasilnya tidak mendukung ketiga hipotesis dan demikian tidak menemukan hubungan yang signifikan antara variabel penjelas dan keputusan revaluasi di aset ke bawah. Kesimpulannya, penelitian ini tidak menemukan bukti manipulasi dan akun terkait devaluasi aset tetap. Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah mempertimbangkan validitas variabel independen. Variabel-variabel ini digunakan dalam studi sebelumnya. Untuk semua penurunan nilai aset, sementara revaluasi aset di bawah hanyalah salah satu bentuknya. Bagaimana dibahas dalam sebelumnya, revaluasi adalah bagian dari praktik revaluasi, sedangkan penghapusan penurunan nilai aset ditetapkan pada aset yang tidak dinilai kembali. Sedangkan waktu dan jumlah penghapusan penurunan nilai aset secara umum dapat bergantung pada kebijakan manajemen. Perbandingan perilaku revaluasi di antara kelompok aset yang berbeda dapat memberikan wawasan lebih lanjut antara motivasi manajerial dalam membuat pilihan akuntansi diskresional. Sekian, terima kasih. Kami tutup pertemuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.